kita lanjutkan diskusi kita. Saya terlebih dahulu mau ke Pak Joko dari BRIN terlebih dahulu ya. Pak Joko, bagaimana kemudian memastikan bahwa percepatan pemulihan ini tetap berkualitas dan juga berkelanjutan, Pak Joko? Baik Mbak, yang penting saya kira di perencanaan ya, kita tahu di Satgas Nasional untuk Percepatan Reaprekon ini kan ada bidang untuk penyusunan rencana induk dan rencana aksi ya, yaitu Bappenas dan teman-teman di Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya kira di dalam perencanaan ini kita harus membuat perencanaan yang sebaik-baiknya ya, terutama terkait hunian tetap dan hunian sementara. Kita harus hitung betul. Jangan sampai hunian tetap yang kita buat nanti itu masih di area rentan bencana ya, karena kita tahu dengan adanya bencana ini kita juga sudah bisa memetakan area yang terdampak dan tentu area-area itu menjadi area yang rentan mengalami bencana. Nah, kemudian ada problem lain, misalnya ada daerah-daerah yang memang beberapa itu berada di dataran banjir ya. Misalnya kita lihat Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang itu memang rentan mengalami bencana banjir karena posisinya di dataran banjir, flat gitu ya, dan di tengahnya itu ada Sungai Tamiang yang sangat luas. Nah, ini juga kita harus pikirkan apakah iya dalam nanti Reaprekon ini kotanya misalnya kita pindahkan, atau kotanya tetap ada di tempat sekarang tetapi ada semacam rekayasa engineering untuk membuat semacam tanggul Sungai Tamiang ya, sehingga pada saat nanti debit puncaknya tinggi itu tidak akan menyebabkan banjir yang di Aceh Tamiang. Hal-hal seperti itu Mbak yang harus kita hitung dengan cermat supaya nanti benar-benar berkualitas. Oke, harus dihitung dan juga direncanakan dengan cermat. Pak Hadianto, kalau menurut Anda bagaimana kemudian memastikan bahwa percepatan pemulihan ini bisa tetap berkualitas dan juga berkelanjutan? Baik, saya menarik statement dari Pak Tito Karnavian. Bahwa pemetaan wajib itu sebagai input yang akan diolah menjadi output dan outcome solution disaster. Itu bagus sekali. Kemudian setelah kita dapatkan, perencanaan awal adalah bagian daripada proses skala prioritas. Skala prioritas yang mana menuju kepada Hari Raya Idul Fitri agar semua menjadi situasi yang nyaman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terpapar. Nah, sehingga perencanaan ini harus diolah di dalam sebuah big data yang baik dan benar agar keputusan yang akan diambil dalam waktu yang demikian pendek ini bisa maksimal. Itulah yang disebut outcome solution disaster. Jadi tidak semudah itu. Dan ini pekerjaan yang amat sangat berat bagi negara, dan sekali lagi saya yakin negara bisa minimal menjelang bulan suci Ramadan, tahapan demi tahapan yang sudah dilakukan oleh Satgas, BNPB, TNI Polri, dan semua elemen bersatu yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati kita bisa terwujud tuh. Yang terpenting adalah sembako, Mbak. Karena kita tahu Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan dengan sebuah keprihatinan, tapi di Hari Raya Idul Fitri kita harus posisi bahagia. Hari Raya Kemenangan. Hari Raya Kemenangan, betul sekali Mbak. Itu yang kita harapkan ya. Kami sebagai tim kajian kan hanya datang, melihat, mengolah. Tapi ketika apa yang kita ketemukan tadi, yang sudah kita urai di dalam manajemen task force, di dalam manajemen public info, ini penting nih public info nih. Waduh, nggak bisa diremeh-temehkan saat ini. Kalau dulu ada Bako Humas. Nah, ini bagaimana mereka melakukan sosialisasi, bagaimana mereka melakukan literasi, bagaimana mereka lakukan edukasi, plus kondisi menuju Hari Raya Idul Fitri, bulan puasa dan seterusnya. Nah, sehingga didukung oleh manajemen Huntara dan Huntapnya, masyarakat yang terpapar sudah mulai sedikit nyaman, dan ketika pemerintah melakukan manajerial disasternya, manajerial logistiknya, kebutuhan yang diharapkan tadi bisa terpenuhi. Saya mau ke Pak Bupati. Pak Bupati, mewakili warga di Aceh Tengah, apa sebetulnya yang paling diharapkan oleh warga di Aceh Tengah untuk menyambut perayaan
ibadah Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri? Pertama sekali memang masyarakat ini setelah kami keliling dari beberapa tempat, mereka membutuhkan adalah hunian sementara yang layak agar mereka bisa hidup mandiri. Yang kedua memang kebutuhan mereka adalah, ini seperti yang kita sampaikan adalah, ini kebutuhan makanan pokoknya ini yang terpenuhi, kemudian seperti anak sekolah, layak dia sekolah, kemudian dia waktu sholat, nanti sarana ibadahnya juga, walaupun di pengungsian dia masih bisa terpenuhi. Jadi sehingga masyarakat ini betul-betul nyaman bahwa kehadiran. Nah tapi untuk hunian sementara juga butuh tanah luas, tanah untuk mereka tinggal. Jadi ini juga menjadi bahan perhatian kita. Ada sebagian masyarakat memang tidak memiliki lahan tanah. Ini juga harus kita siapkan lahan tanahnya. Boleh saja nanti ini ada lahan daripada pemerintah daerah atau lahan nanti daripada tanah masyarakat, atau nanti mungkin ada tanah-tanah yang dimiliki oleh beberapa organisasi. Ini juga harus kita siapkan sehingga nanti hunian tetap ini tidak ada terkendala. Kemudian yang diharapkan lagi adalah masyarakat ini adalah bagaimana mereka bisa nyaman untuk anaknya sekolah, pagi sekolah, sore mengaji. Ini tetap berjalan, tetapi memang belum sempurna. Tapi mereka tetap termotivasi karena juga ada relawan yang hadir memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang terdampak, yang tinggal di pengungsian. Nah, insya Allah nanti kalau nanti jembatan secara darurat ini sudah terpenuhi, ini tentu daerah yang terisolir yang 24 ini lagi tidak lagi terjadi. Ini yang harus dikejar dari sini ke sebelum bulan suci Ramadan. Dan beberapa tanah longsor ini juga bisa dibersihkan. Nah, ini berarti masyarakat sudah merasa nyaman bahwa dia sudah bisa pergi ke kecamatan, ke kabupaten dengan sepeda motor atau dengan roda 4. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau untuk pendataan warga di Aceh Tengah sendiri saat ini tidak ada kendalakah untuk Huntara maupun Huntap, Pak Bupati? Tidak ada kendala lagi karena ini sudah hampir rampung nih, sudah hampir 95% datanya sudah kita siapkan, dan ini juga sudah semua camat, semua kepala desa bagiannya sudah hadir di sini untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Sama jembatan desa, rumah masyarakat, ini sudah termasuk kebun kopi, sawah, kemudian juga ada lagi mungkin ternak yang hilang. Ini datanya sudah 95%. Insya Allah 2 hari lagi sudah 100% ini lengkap. Dan semua itu tanda tangan kepala desa dan juga tanda tangan nanti Polres dan Kajari, sehingga nanti data ini betul-betul akurat. Kemudian ini masyarakat memang kami sudah menyampaikan bahwa kebutuhan beras untuk bulan suci Ramadan ini sudah kita siapkan. Ini masyarakat merasa senang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berusaha di tempat dia masing-masing. Seperti itu, Mbak Pin. Baik, tentu kita harapkan yang terbaik, baik itu target dari pemerintah untuk bisa mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Terima kasih Pak Bupati Aceh Tengah telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Hadianto. Terima kasih juga Pak Joko Widodo telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu semuanya. Amin.